Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Gumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian siap kita diskusi Pancasila hari ini? Topiknya cukup berat, tapi menarik. Siap, ini penting, apalagi buat kita sebagai generasi Indonesia. Betul, kita mulai aja biar kita terlalu lama. Sepakat bahwa Pancasila adalah negara dan identitas bangsa. Tapi apa sih kegunaan Pancasila bagi kehidupan sehari-hari? Menurutku, Pancasila itu bukan cuma simbol. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemanusiaan, keadilan itu benar-benar harus kita terapkan. Kalau enggak, kita bisa kehilangan arah sebagai bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya toleransi. Karena kita lupa toleransi itu penting. Toleransi itu bagian dari Pancasila. Di lingkungan kita, nilai-nilai Pancasila bisa dilihat dari gotong royong. Misalnya, bekerja bakti, membersihkan rumah. Ya, dan itu juga kelihatan di sekolah kita. Saat kita bekerja sama untuk membuat proyek sekelompok tanpa gotong royong, pasti proyeknya bakal kacau atau bakal gagal. Kita belajar menghargai perbedaan kan? Di kelas ini aja kita punya pendapat beda-beda, tapi kita tetap diskusi dengan damai. Menurut kalian, apa tantangan terbesar buat menjaga Pancasila tetap relevan? Soalnya dengan cara banyak orang lebih individualis. Tantangan besar mungkin dari perubahan teknologi dan globalisasi. Kita jangan lupa sama nilai-nilai asli kita karena terlalu terpengaruh sama budaya-budaya luar. Dan juga tantangan dari diri kita sendiri. Kadang kita tahu nilai Pancasila, tapi sabar buat menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, Pancasila harus kita amalkan supaya bangsa kita tetap kuat dan bersatu. Nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan harus tetap dijaga. Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga identitas kita sebagai bangsa. Dan sekarang, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini? Mari kita lihat bagaimana Pancasila hadir dalam tindakan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila pertama mengajarkan kita tentang pentingnya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun lebih dari itu, sila ini juga menanamkan nilai toleransi dan menghormati antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkannya dengan beberapa cara. Ibadah sesuai kepercayaan. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan agama masing-masing, baik itu di tempat ibadah atau di rumah, merupakan wujud nyata dari pengamalan sila ini. Toleransi beragama. Sila pertama menegaskan bahwa meskipun kita hidup dalam keberagaman agama, kita tetap harus saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Misalnya, kita bisa menghargai waktu-waktu ibadah agama lain dengan tidak mengganggu atau bahkan ikut menjaga ketenangan saat mereka beribadah. Silaturahmi. Selain menjalankan ibadah, kita juga dapat menerapkan nilai sila pertama melalui silaturahmi, yaitu menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan keluarga, tetangga, atau teman. Silaturahmi mempererat persaudaraan dan saling tolong-menolong, yang merupakan bagian dari nilai ketuhanan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila kedua mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil, beradab, dan penuh empati. Mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dilakukan melalui tindakan kecil namun berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Menjenguk teman yang sakit. Ketika ada teman atau tetangga yang sakit, menjenguk mereka adalah bentuk kepedulian. Ini adalah wujud dari rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan apapun. Membantu orang tua yang kesulitan. Banyak cara sederhana untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar atau memberikan bantuan kepada korban bencana. Semua ini merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan yang beradab. Bersedekah. Salah satu bentuk nyata dari pengalaman sila ini adalah dengan bersedekah atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi atau waktu. Bersedekah adalah cara untuk menyebarkan kebaikan, meringankan beban orang lain. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Di kehidupan sehari-hari, persatuan dapat diwujudkan melalui gotong royong dan kebersamaan. Gotong royong. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong menjadi simbol persatuan. Misalnya, saat ada kegiatan membersihkan lingkungan bersama, memperbaiki jalan, atau membantu tetangga dalam hajatan, kita turut menjaga persatuan dan membangun rasa kebersamaan. Menghargai keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Menjaga persatuan berarti kita harus menghargai dan merayakan perbedaan itu. Saling belajar dari kebudayaan yang berbeda atau ikut serta dalam perayaan-perayaan agama adat lain adalah cara kita mengamalkan sila ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip ini menuntut kita untuk bijaksana dalam berdialog dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan bersama, baik di sekolah, lingkungan, maupun keluarga. Dengan musyawarah, kita dapat mencapai mufakat yang adil bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa didominasi atau diabaikan. Selain diskusi, ada juga menghargai pendapat orang lain. Musyawarah mengajarkan kita untuk mendengar dan menghargai setiap pendapat, baik dalam keluarga, sekolah, ataupun organisasi. Kita harus membuka ruang bagi semua orang untuk berpendapat dan tidak memaksakan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita diajarkan untuk memperlakukan semua orang secara adil serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang merata.
Contohnya dengan membantu fasilitas pendidikan. Salah satu bentuk pengamalan sila kelima adalah dengan membantu fasilitas pendidikan agar semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Misalnya, memberikan sumbangan buku atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung sekolah-sekolah yang kurang fasilitas. Selain itu, membantu yang kurang mampu juga termasuk ke dalam sila kelima. Keadilan sosial dapat tercermin dalam tindakan membantu mereka yang kurang mampu, membantu tetangga atau teman yang kesulitan secara finansial, atau memberikan donasi kepada panti asuhan adalah contoh pengamalan sila kelima. Setiap sila dari Pancasila membawa nilai-nilai luhur yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari menghormati keyakinan orang lain, membantu sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, hingga menegakkan keadilan sosial. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bersama-sama menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi pedoman kita dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Ingatlah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah jiwa bangsa, landasan moral yang menghubungkan kita dalam keberagaman, memperkuat persatuan dan membentuk masyarakat yang adil serta sejahtera. Mari kita terus menjaga semangat Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan mengamalkan Pancasila, kita tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan keadilan, tetapi juga turut membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah memastikan Pancasila tetap menjadi pedoman hidup yang terus relevan, membimbing langkah-langkah kita dalam meraih cita-cita bersama. Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi juga komitmen kita untuk Indonesia.